Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Taufik Rizky dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu definisi teks prosedur. Yang kedua, ciri-ciri teks prosedur, masing-masing ciri diberi contoh. Yang ketiga, struktur teks prosedur. Yang keempat, ada unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, definisi teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya, teks yang memuat cara melakukan aktivitas, dan teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Yang kedua, ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur ada 5. Yang pertama, yaitu berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Contohnya, buatlah, lipatlah, bukalah, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan kalimat larangan. Contohnya, yang pertama, jangan masukkan garam di adonan. Yang kedua, sebaiknya masukkan bawang terlebih dahulu. Ciri-ciri teks prosedur yang ketiga yaitu disusun secara sistematis dan jelaskan secara detail. Yang contohnya yaitu masukkan baterai sesuai yang diperlukan senter pada tempat yang telah disediakan, biasanya ada di bawah. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Contohnya, cara memasak mie yaitu dengan direbus. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Contohnya, pertama, siapkan bahan. Kedua, siapkan alat. Yang ketiga, ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan pada teks prosedur dalam pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Yang kedua, material. Berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga, langkah-langkah. Berisi langkah-langkah melakukan sesuatu dengan urutan secara bertahap. Yang keempat, ada unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan teks prosedur ada 5. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Merupakan jenis kalimat yang terdapat pada teks prosedur. Kalimat imperatif juga disebut kalimat perintah. Isinya adalah dorongan, permintaan, atau larangan melakukan suatu hal. Kalimat deklaratif disebut juga kalimat pernyataan, isinya dalam fakta atau opini. Kalimat interrogatif disebut juga kalimat tanya, isinya dan pertanyaannya. Yang kedua, ada menggunakan kata penghubung temporal. Merupakan kata penghubung yang menjelaskan urutan waktu. Kata penghubung dapat juga disebut sebagai konjungsi. Yang ketiga, ada kata kerja, material, dan tingkah laku. Kata kerja, material, dan tingkah laku merupakan kata kerja yang menunjukkan tindakan dan merupakan kata kerja yang menunjukkan ungkapan. Yang keempat, ada partisipan manusia, yang berarti yang diajak untuk melakukan suatu hal oleh sebuah teks prosedur merupakan manusia. Yang terakhir, kelima, yaitu bilangan perinci. Bilangan perinci merupakan bilangan yang menunjukkan daftar langkah-langkah yang ada dalam teks prosedur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.